diungkapkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari di Mapolda Metro Jaya, Selasa 13 Februari 2024. Ade Ari menyampaikan saat ini pemeriksaan digital forensik dan pendalaman. Kemarin Pak Dir Reskrimum sudah menyampaikan telah diamankan juga HP dari tersangka dan sedang dilakukan pemeriksaan digital forensik oleh ahli dari Puslapor Mabes Polri. Penyidik masih bekerja, masih melakukan pendalaman. Kami tidak dapat menyampaikan kemungkinan karena fakta penyidikan harus sesuai. Jadi yang kami sampaikan harus sesuai dengan fakta penyidikan, temuan hasil kerja penyidik. Saat ini mohon waktu, penyidik masih bekerja, masih perlu melakukan pendalaman di berbagai hal ya. Cukup ya. Kekasih Tamara Tiasmara, Yuda Arfandi kini mendekam di balik jeruji besi. Dia resmi ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Dante. Proses penyelidikan pun terus dilakukan untuk menemukan fakta-fakta baru. Salah satu penyelidikan yang dilakukan yakni dengan memeriksa ponsel tersangka. Sejak beberapa waktu lalu, ponsel Yuda Arfandi telah disita pihak kepolisian. Penyidik Polda Metro Jaya melakukannya untuk mendalami kasus kematian Raden Adante Halif Pramudityo alias Dante, 6. Adapun pemeriksaannya dilakukan secara menyeluruh, termasuk isi chat, riwayat browsing hingga panggilan telepon. Proses tersebut disampaikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ari Syam Indradi. Betul, ponsel Yuda diperiksa. Kemarin Pak Dir Reskrimum sudah menyampaikan telah diamankan juga HP tersangka dan sedang dilakukan pemeriksaan digital forensik oleh ahli dari Puslapfor Mabes Polri, kata Ade Ari, dikutip dari YouTube Kompas TV, Selasa, 13 Februari 2024. Ade Ari berujar, sampai saat ini penyidik masih bekerja dan melakukan pendalaman. Karena itu, ia belum bisa mengungkapkan hasil dari pemeriksaan ponsel milik Yuda. Kami tidak dapat menyampaikan kemungkinan karena fakta penyidikan harus sesuai. Jadi, yang kami sampaikan harus sesuai fakta penyidikan, temuan hasil kerja penyidik, katanya. Lebih lanjut, Ade Ari meminta semua pihak untuk bersabar terkait kelanjutan kasus kematian Dante. Saat ini mohon waktu, kami masih bekerja, masih perlu melakukan pendalaman di berbagai hal, tuturnya. Dalam kasus kematian Dante, polisi telah menetapkan Yuda Arfandi sebagai tersangka. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Wira Satya Triputra menjelaskan, Yuda membenamkan Dante di kolam sedalam 1,5 meter di kolam renang Taman Air Tirtamas, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu, 27 Januari 2024. Di dalam kolam dengan kedalaman 150 cm atau 1,5 meter tersebut, korban dibenamkan kepalanya sebanyak 12 kali, ucap Wira, Senin, 12 Februari 2024. Yuda menenggelamkan Dante dengan memegang pinggang memakai kedua tangannya. Setiap kali korban hendak menggapai tepi kolam, tersangka berusaha menarik badan maupun kaki dari korban untuk terus berenang. Berdasarkan rekaman kamera CCTV yang telah dianalisis Pusat Laboratorium Forensik Polri, Yuda membenamkan tubuh korban dalam durasi yang bervariatif. Antara lain 14 detik, 24 detik, 4 detik, 2 detik, 26 detik, 4 detik, 21 detik, 7 detik, 17 detik, 8 detik, dan 26 detik. Sedangkan yang terakhir adalah sebanyak 54 detik, jelas Wira. Tersangka sempat celingak-celinguk di sekitar kolam renang untuk memastikan tak ada yang melihat aksinya. Setelahnya, Yuda mengangkat tubuh Dante dan meletakkannya di tepi kolam renang. Di rumah sakit, Dante kemudian dinyatakan meninggal dunia. Menurut hasil otopsi, korban meninggal dunia kehabisan napas karena tenggelam. Kini, tersangka telah ditahan di Mapolda Metro Jaya. Yuda dijerat pasal berlapis yakni pasal 76C Yungto pasal 80 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan atau pasal 340 KUHP, dan atau pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan atau pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian. Kasus kematian Dante anak dari Tamara Tiasmara masih dalam pengembangan.
Setelah menetapkan satu tersangka yakni Yuda Arfandi, polisi mengaku masih ada satu tersangka lagi. Yuda diketahui merupakan kekasih dari Tamara, setelah berpisah dengan mantan suaminya, Angger Dimas. Setelah menetapkan tersangka Yuda Arfandi, polisi pun mendalami kasus tersebut dan menyebutkan kemungkinan adanya penambahan tersangka. Terkait kemungkinan bertambahnya tersangka, nanti akan kami dalami lebih lanjut, kata Kombes Pol Wirasatya Triputra di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Senin, 12 Februari 2024, dikutip dari Tribun Seleb. Polisi sampai saat ini masih terus melakukan penyelidikan. Kami akan melakukan penyidikan lebih lanjut, kami harus ada dasar yang kuat untuk menjerat tersangka nantinya. Masih dilakukan pendalaman, ujarnya. Yuda Arfandi berdalih mengajarkan teknik pernapasan kepada Dante. Terekam dalam CCTV di TKP, Yuda Arfandi menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali. Saat diperiksa, alasannya tersangka melakukan latihan pernapasan, dengan menyelam-nyelaman, nanti itu akan kita cocokkan dengan CCTV, sambungnya. Survei kolam renang. Kasubdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya AKBP Rovan Richard Mahnu menuturkan Tamara bersama tersangka Yuda, sempat melakukan survei ke lokasi pembunuhan Dante di kolam renang Taman Palem, Jakarta Timur. Jadi, keterangan dari ibu korban bahwa 1 minggu sebelum kejadian, ibu korban saudari Tamara beserta tersangka mengecek tempat kolam renang tersebut, kata Rovan Richard Mahnu di Polda Metro Jaya, Senin, 15 Februari 2024. Rovan menjelaskan pengecekan itu menurut Tamara dilakukan untuk memastikan fasilitas yang ada di kolam renang tersebut. Kemudian, akhirnya diputuskan mereka akan berlatih renang di kolam itu. Terkait dengan dugaan pembunuhan berencana, Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya Kombes Wirasatya Triputra menerangkan, dugaan itu masih didalami dengan pemeriksaan saksi, lifeguard, dan ahli. Kemudian terkait dengan pasal 340, pembunuhan berencana, ini kami terangkan yang mana salah satunya berdasarkan hasil analisis daripada video. Kenapa ke situ? Dikatakan ada perencanaan, karena ketika ada lifeguard yang lewat, sempat diangkat sebentar, ungkap Wira. Lebih lanjut, Wira menuturkan, dari rekaman CCTV yang memperlihatkan itu, tim penyidik mengartikan bahwa ada perencanaan dan ketakutan dari tersangka saat diketahui lifeguard apa yang dilakukan kepada Dante. Kendati demikian, semua itu akan diperkuat dengan analisis dari tim Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, APSIFOR. Dijelaskan Wira, dalam kasus ini tersangka tidak memiliki sertifikat pelatih. Oleh karenanya, dari pendalaman yang tengah dilakukan tidak menutup kemungkinan adanya tersangka baru di kasus ini. Kejiwaan Tamara diperiksa. Sementara itu Polda Metro Jaya akan memeriksa kondisi kejiwaan artis peran Tamara Tiasmara dan mantan suaminya, DJ Angger Dimas terkait kasus kematian anak mereka Raden Adante Halif Pramudityo alias Dante, 6, yang ditenggelamkan di kolam renang. Pemeriksaan kejiwaan melibatkan Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia, APSIFOR. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Arisyam Indradi mengatakan, ahli terlebih dahulu memeriksa kondisi psikologis Angger. Hari ini, Selasa tanggal 13 Februari dijadwalkan akan dilakukan pemeriksaan oleh psikologi forensik terhadap bapak dari korban, Dante, yaitu saudara Angger Dimas. Hari ini akan dijadwalkan, ujar Ade di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Februari 2024. Namun, Ade belum membeberkan kapan Tamara akan diperiksa. Dijadwalkan nanti diupdate lagi ke teman-teman APSIFOR, hari ini jadwal bapaknya, Dante diperiksa, imbuh dia.